Pemirsa, seorang kakek menjadi korban penyiraman air keras di Palembang, Sumatera Selatan. Saat diperiksa polisi, pelaku mengaku disuruh seseorang yang dendam dengan korban. Dua pria mendatangi rumah kakek bernama Idam di sebuah gang buntu, Jalan Residen, Najamuddin, Kelurahan Sukamaju, Sako, Palembang. Salah satu pelaku kemudian mendekati pemilik rumah yang sedang duduk santai di teras. Pelaku berpura-pura menanyakan korban sebelum akhirnya menyiramkan air keras ke wajah kakek berusia 66 tahun tersebut. Pelaku kemudian kabur dengan sepeda motor dan dikejar menantu korban. Pelaku akhirnya ditangkap polisi di saat bersembunyi di rumah keluarganya di Kecamatan Ilir Timur 2. Kepada polisi, ia mengaku menyiramkan air keras karena disuruh seseorang inisial TB yang dendam kepada korban. Motif yang kita dalami berdasarkan keterangan yang kita peroleh adalah dendam, motif pribadi. Dendamnya ke yang orang tua itu ya Pak? Atau ke dendam ke korban atau ke menantunya? Dendam ke keluarga. Pelaku diketahui merupakan seorang residivis. Kini ia kembali masuk jeruji besi, sementara polisi memburu otak pelaku penyiraman air keras yang identitasnya sudah diketahui. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus Ainus melaporkan. Pemirsa, pengajian di Pemalang, Jawa Tengah berujung ricuh. Dua kelompok massa terlibat bentrokan fisik. Kericuhan terjadi saat pengajian di Desa Pegundan, Petarukan, Pemalang, Jawa Tengah digelar. Dua kelompok massa yang berbeda pandangan terlibat cekcok hingga berujung saling lempar batu, botol hingga senjata tajam. Sedikitnya 5 orang terluka, termasuk seorang anggota kepolisian. Hingga kini, aparat masih berjaga di sejumlah titik untuk mencegah bentrokan susulan. Pemda setempat bersama pihak keamanan tengah berupaya meredam konflik itu agar tak meluas. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno Anyus melaporkan. Kamera pengawas merekam aksi pencurian sepeda motor di Jalan Lestari, Raya Komplek Pemda 2, Kelurahan Cibeber, Kota Cimahi, Jawa Barat. Pelaku yang diduga berjumlah 2 orang berboncengan menggunakan sepeda motor. Setelah memastikan situasi sepi, seorang pelaku dengan leluasa mengambil sepeda motor metik dari parkiran kemudian kabur tancap gas. Aksi pencurian baru diketahui saat rekan kerjanya melihat sepeda motor berkurang satu. Gak ngeh kalau nggak ada motor gitu, terus pas tiba-tiba beres briefing, PIC motor yang mau make di luar motornya udah nggak ada, dicari-cari dikirain udah dibawa sama awal lain buat ke lapang gitu, tapi ternyata ditanya ke yang lain nggak ada yang bawa, terus langsung cek CCTV, ternyata emang ada yang ngambil di jam 6. Berbekal hasil rekaman, aksi pencurian sepeda motor tersebut telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Anyus melaporkan. 5 orang anggota Ormas ditangkap polisi karena menyekap pegawai leasing, memaksa mengeluarkan truk yang ditarik karena menunggak cicilan. Sementara itu 2 pria membawa kabur sepeda motor di Cimahi, Jawa Barat. Lima orang anggota Ormas melakukan mediasi dengan karyawan finance di sebuah gedung bank di Jalan Basuki Rahmat, Kota Surabaya, Jawa Timur. Cekcok kemudian terjadi. Salah satu anggota Ormas membawa pegawai finance dengan cara memitingnya. Sementara petugas keamanan namun hanya bisa diam melihat penyanderaan itu. Pasca peristiwa, polisi menangkap 5 orang anggota Ormas. Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka karena mengancam dan mengintimidasi korban. Mereka memaksa korban mengeluarkan kendaraan yang ditarik karena menunggak cicilan. Dengan alasan bahwa BOT menarik kreditnya macet. Nah, sedangkan 5 orang tersebut sebenarnya juga bukan sebagai pemilik kendaraan tersebut, sehingga dia tidak ada hubungan hukum antara korban dengan BOT. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kelima tersangka dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman di atas 12 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Safei Anyus melaporkan.
tempat perakitan ponsel. Petugas pemadam dibantu warga berupaya memadamkan api yang menghanguskan rumah dan 2 kontrakan di Jalan Kartini 5 dalam Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dugaan sementara kebakaran akibat kebocoran tabung gas dari salah satu rumah. Dari keterangan warga, api tiba-tiba membesar dan sempat membuat panik pemilik rumah. Mereka menyelamatkan diri dengan melompat dari lantai 2. Sementara itu saat proses pemadaman, petugas terluka akibat tertimpa tembok rumah. Korban langsung dievakuasi ke rumah sakit agar bisa mendapatkan perawatan medis. Api, kalau yang ini yang asal api ada 1 orang. Pak, itu bangunan sempat roboh katanya Pak ya? Roboh. Nimpa orang nggak Pak? Nimpa lah pemadam, sampai korban ada. Tapi nggak luka serius ya? Patah orang itu. Upaya pemadaman sempat terkendala sumber air yang jauh dari lokasi kebakaran. Api padam setelah petugas mengerahkan 6 unit mobil dan 18 personil ke lokasi. Dari Jakarta, Helmi Sanjangbati News melaporkan. Pemirsa, tempat perakitan ponsel ilegal digerebek polisi di ruko Green Court, Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam seminggu, para pelaku merakit 5.000 ponsel dengan merekondisi perangkat rusak menggunakan suku cadang dari Cina. Petugas mengungkap sindikat penjualan dan pemalsuan ponsel di ruko 3 lantai di perumahan Green Court, Cengkareng. Kasus ini terbongkar berawal dari keluhan masyarakat yang membeli ponsel merek terkenal dengan harga murah secara online. Dari hasil pemeriksaan, sindikat ini sudah 2 tahun merakit ponsel ilegal. Mereka menggunakan suku cadang ponsel rusak asal Cina yang diimpor melalui sebuah perusahaan di Batam, Kepulauan Riau. Dalam seminggu, mereka mampu memproduksi 5.100 ponsel rekondisi berbagai merek. Yang dilakukan oleh pedagang ini yaitu melakukan impor secara ilegal, kemudian merakit handphone dengan bahan rekondisi ya. Jadi sebenarnya itu banyak barang-barang bekas ya. Selain ponsel yang sudah siap jual, dari dalam ruko ini juga ditemukan aksesoris lainnya. Total kerugian negara akibat praktik penjualan ponsel palsu dari lokasi ini mencapai 12 miliar rupiah. Di Jakarta, Miftah Olgani melaporkan. Kepulan asap pekat dan kobaran api membakar pabrik minyak goreng PT Agroraya Mas yang berada di Kelurahan Seimati, Kecamatan Medan, Labuhan, Kota Medan. Kebakaran mengejutkan karyawan yang sedang beraktivitas. Mereka keluar gedung menjauhi titik api. Tujuh unit mobil pemadam kebakaran dari Pemko Medan dikerahkan ke lokasi. Diduga api berasal dari salah satu gedung tempat pengepakan karton atau bungkus minyak goreng. Melihat di gudang atau di mananya yang ternyata di gudang kalau menurut dari Sapam atau pekerja setempat adalah gudang karton. Gudang karton yang terbakar sekarang sudah mengarah ke dekat kantor kondisinya untuk saat ini. Akibat kebakaran, warga di sekitar pabrik memilih mengungsi, khawatir terjadi ledakan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, News melaporkan.